saya Hikmal Fatoni dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah dan sedikit sharing untuk menyampaikan tentang yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi mazhab Imam Syafi'i, yang dimana saya ingin menerangkan sedikit berbicara atau menyampaikan apa yang saya ketahui ketika saya membaca bab toharah ini. Yang pertama, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam Nawawi mazhab Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwa merupakan Syarah Al-Muhadzab Ishaq Syirah, salah satu kitab ini menjadi salah satu referensi utama fikih mazhab Imam Syafi'i. Jadi kitab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi ini menjadi referensi utama fikih mazhab yang bermazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, di toharah ini atau sesuci, kita membahas tentang definisi tentang toharah itu, yang dimana definisi toharah itu secara singkat adalah, secara bahasa itu artinya bersih. Secara istilah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dua jenis utama ini, yang pertama toharoh dari hadas, yang kedua toharoh dari najis. Jadi di sini ada perbedaan kawan-kawan semua antara hadas dan hadis, yang nanti saya akan menerangkan dua hal tersebut. Nah, pertama toharoh dari hadas, dan di hadas ini terbagi menjadi dua juga, ada hadas kecil dan hadas besar. Untuk slide yang pertama kita akan membahas hadas kecil yang dimana hal tersebut ini untuk menghilangkan hadas kecil, contohnya wudu. Kemudian kita akan membahas wudu ini adalah bersuci dari hadas kecil. Nah, sedangkan rukun wudu itu ada 6, teman-teman. Yang pertama itu adalah niat, yang dimana niat ini terdapat di dalam hati. Boleh diucapkan secara perlahan, tetapi yang dinamakan niat itu tetengare atau tempatnya itu berada di dalam hati. Jadi bersamaan dalam membasuh muka itu kita niatkan di dalam hati untuk kita menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, membasuh muka. Nah, ini tadi niat dan membasuh muka ini dibarengi di dalam membasuh muka sekaligus niat di dalam hati kita gitu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan, yang dimana membasuh kedua tangan ini dia batasnya untuk di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab ini menekankan bahwasannya sampai ke siku-siku. Kalau saya pribadi untuk batasan itu kita disarankan untuk melebihi dari siku-siku, yang dimana itu untuk antisipasi terkenanya kurangnya dari siku-siku tersebut. Jadi di atas siku-siku sedikit itu sudah cukup bagus untuk mengantisipasi yang dimana yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i ini untuk sampai ke siku-siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala ini menerangkan bahwasannya di sekitar rambut, yang bisa kita lihat di sekitar rambut ini, tempat tumbuhnya rambut inilah yang menjadi batasan kepala yang menjadi basahan, bukan rambutnya tapi kepalanya. Jadi kalau ketika kita wudu ini menjadi rukun itu adalah di akarnya rambut ini yang terkena langsung kulit, itu yang harus kita kenakan saat kita berwudu bagian kepala. Jadi begitu. Kemudian membasuh kaki
membasuh kaki ini batasnya hingga sampai kedua bola mata kaki. Kalau saya sendiri ya langsung dilebihkan sedikit lah, sama halnya kayak membasuh kedua tangan tadi. Nah, untuk antisipasinya kita lebihi sedikit di atas mata kaki. Kemudian tertib. Nah, yang dimana tertib ini dia sifatnya runtut dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap bagian kepala, membasuh kaki. Tuh, begitu. Itu rukun dari wudhu. Ketika di sini ada beberapa sunnahnya wudhu juga, itu ya kayak kita berkumur-kumur, membasuh hidung, dua-duanya disekaligus,kan kuping, kemudian 3 kali dimulai dari yang kanan. Itu semuanya menjadi sunnahnya wudhu. Kemudian hadas besar atau mandi wajib, ini diperlukan ketika kita junub pertama, yang kedua nifas, kemudian keluarnya mani. Nah, rukun dari 3 ini, mandi atau menghilangkan hadas besar, adalah pertama niat, nawaitul ghusla wa fil hadas akbari lillahi ta'ala. Niat di dalam hati bebarengan juga dari mana siraman pertama. Kita membacakan niat di dalam